Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para petani yang ada di seluruh Indonesia. Oke, hari ini tepatnya hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 1 Februari. Hari ini dilakukan lagi pemetikan cabai rawit ya. Cabai rawit milik saya sendiri, varietas OR Cempluk yang ke-7 ya, yang ke-7 kali ya untuk pemetikan yang ke-7 ya. Kondisinya seperti ini ya, aduh, kurang enak dipandang sih sebenarnya. Kalau terserang virus seperti ini, berbuah sih berbuah ya, tapi tidak sebagus yang dulu gitu, kurang greget gitu. Tapi alhamdulillah ya, disyukurin aja masih bisa panen meskipun tanaman cabai rawit OR Cempluk saya sekarang hampir 80% terkena virus ya. Ya, keuntungannya kalau kita menanam cabai rawit seperti ini ya, meskipun terkena virus tetapi buah tetap berproduksi selama kita memberikan nutrisi tanaman. Insya Allah buah pasti berproduksi ya. Jadi intinya ketika tanaman cabai rawit sahabat tani semuanya, kalau misalkan terserang virus kuning, jangan panik ya, jangan khawatir, takut tidak berbuah. Insya Allah meskipun terserang virus tetap berbuah ya. Bisa dilihat kondisinya seperti ini, meskipun kuning tapi tetap berproduksi ya. Sana ya, emang sih kurang greget gitu ya, tapi alhamdulillah masih bisa menghasilkan gitu, tidak sampai gagal panen. Kalau misalkan cabai keriting kan, kalau kondisi seperti ini tidak akan berbuah normal ya, buahnya pun yang harusnya lurus bengkok-bengkok kayak kail pancing gitu. Tapi keuntungannya cabai rawit seperti ini ya. Oke. Untuk antraknosnya alhamdulillah ya. Kemarin pernah ditemukan satu pohon tuh yang kena antraknos atau patek ya. Alhamdulillah bisa dikendalikan, sembuh gitu ya, dengan menggunakan cairan ini. Cairan apa? Yaitu cairan hidrogen peroksida itu ya. Hidrogen peroksida itu sifatnya sterilisasi, tetapi saya tidak anjurkan untuk spray untuk seluruh tanaman ya. Kalau menggunakan cairan hidrogen peroksida ini ya, kita harus sering-sering berkeliling lahan lah, keliling, dipastikan tidak ada yang terkena antraknos. Kalau misalkan ada, nah baru disemprot ini cairan hidrogen peroksida yang konsentrasinya 3% ya. Insya Allah saya sudah dicoba di 2 musim ya, hasilnya efektif. Tapi kekurangannya si hidrogen peroksida ini ya, sifatnya kan sterilisasi. Jadi kalau misalkan diaplikasikan ke tanah, otomatis mikroorganisme maupun itu bakteri apapun jamur merugikan yang menguntungkan pun semuanya ikut musnah ya. Jadi ya kurang begitu merekomendasikan lah kalau diaplikasikan ke tanah. Tapi kalau untuk pengobatan misalkan ada 1-2 pohon, bagus gitu. Takutnya merusak ekosistem di dalam tanah kalau misalkan kita tidak melakukan penanaman mikroorganisme kembali gitu ya. Mana ya, kemarin ada yang 1 pohon terkena patek. Nah ini nih. Nah, kan ini selang antraknos ya, jatuh lagi. Nah seperti ini ya. Ini kalau tidak segera ditangani, penyebarannya cepat nanti ya, bisa-bisa cepat meluas gitu, bisa mengakibatkan gagal panen. Makanya antisipasinya sedini mungkin
Jadi jangan nunggu udah terserang banyak baru kita melakukan pengobatan gitu. Seharusnya baru 1-2 kayak gini kita kita tangani gitu. Pengen tahu seperti apa reaksinya? Nah, kita coba ya. Ini pernah saya upload kalau salah videonya ya Pak. Belum. Nah, ini reaksi hidrogen peroksida ketika semprot ke tanaman ke buah cabai yang terkena paten. Nah. Reaksinya jadi putih-putih gini ya. Ini kalau misalkan hidrogen peroksida ini dioleskan ke, misalkan ada luka di bagian tubuh kita ya, pasti 1-2 hari, 1 hari pun langsung kering gitu. Begitupun kalau diaplikasikan ke tanaman gitu. Nah, setelah ditemukan seperti itu, pohon yang terserang antraknos langsung disemprot sini untuk menghindari takutnya yang sehat sudah tertempel oleh si jamur tersebut ya. Kalau disemprot pakai ini, insya Allah tidak akan menular. Sebenarnya sudah saya coba di beberapa kali ya, tidak ada efeknya gitu. Misalkan tanaman mati enggak, insya Allah aman. Nah, tetapi ya saya rekomendasikan jangan disemprot semua ya, takutnya merusak mikroorganisme gitu. Kekurangannya seperti itu, sifatnya sterilisasi ya soalnya. Jadi maupun itu mikroorganisme menguntungkan atau merugikan, semuanya mati gitu. Seperti itu ya. Oh iya, saya lupa. Sempat di kolom komentar ada yang menanyakan, katanya tanaman brokonya gimana Mas? Ya saya katakan ya gagal seperti ini tuh, kurus-kurus. Nah, tadinya kan saya berpikirnya, wah terserang virus nih, tidak akan tumbuh lagi sepertinya cabai rawit. Ya ternyata masih tetap rimbun, masih tumbuh. Karena ya saya nutrisinya tetap diberikan selama terus menerus sih kepada tanaman. Jadi ya alhamdulillah sih sesuai dengan harapan gitu ya. Cuman yang jadi korban ini kembangkonya ya. Seharusnya kalau ingin tumpang sari ya metodenya seperti yang saya upload di video tanaman cabai keriting ya, seperti itu. Oh, seperti ini ya. Isinya ada cuma 1-2 yang bagusnya, kebanyakan yang kurus karena terlalu rimbun. Nah gitu kan yang enggak ketutup masih bisa dipanen sih ya, paling 50% lah yang bagusnya. Oke, sekian dulu ya. Nanti kita lanjut di proses pengemasan di akhir ya. Dapatnya berapa kantong atau berapa kilogram nanti kita lihat nanti. Yo, oke, sekarang tiba di proses pengemasan ya. Seperti biasa tadi setelah mereview di kebun, sekarang mereview langsung di pengemasan ya. Untuk pemetikan kali ini kurang lebih dapatnya sekitar 40 kg ya, dari total populasi keseluruhan sekitar 1.800 ya, 1.800. 1.800 pohon dengan kondisi tanaman
terserang virus ya, tapi alhamdulillah masih bisa panen. Oke, buahnya seperti ini ya tuh. Nah, air cempluk. Nah, ini yang sudah dikemas ya, seperti biasa tuh ada labelnya OSNJ ya, sudah terkenal di pasar induk tanah tinggi. Oh, ini sudah disortir ya, jadi ini semuanya aman dari yang namanya antraknos ataupun busuk lalat buah ya, sudah disortir, jadi nantinya tidak akan mengecewakan pelanggan. Nah, hasil sortirannya ini ya. Oh, jadi ini sortir. Kalau antraknos tidak ada ya, ada satu tadi saya temukan. Ini yang sisa lalat buah saja, busuk-busuk tuh. Seperti ini. Pakai alhamdulillah ya. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan tanaman cabai sahabat tani semuanya terkena patek ataupun antraknos ya, usahakan pengendalian dilakukan dari awal ya, dengan fungisida sistemik ataupun kontaknya masuk ya, dari sebelum ada serangan gitu. Nah, ketika tanaman ada serangan, terjadi serangan pada tanaman kita patek atau antraknos, untuk penyepraian dan jangan dimix dengan pupuk daun ya, jadi usahakan tunggal gitu. Juga pengecoran dihentikan dulu. Kenapa? Jadi kita fokusnya untuk penyembuhan dulu ya, kalau udah sembuh baru nanti masuk lagi gitu ya, pemupukan ataupun penyepraian lewat pupuk daunnya, lewat penyepraian ya, seperti itu. Istilahnya jangan panik lah, jangan soalnya yang saya alami juga gini, wah sekalian aja nih supaya buahnya lebat gitu, kasih fungisida, pupuk daun lah, segala macam dicampur aduk ya. Ternyata setelah saya koreksi selama ini ya, itu salah ya, tidak efektif. Jadi sabar aja, tenang, jangan panik gitu ya, fokus dulu untuk penyembuhan. Nah, baru setelah gejalanya hilang, sudah sembuh, baru masuk lagi pemupukan untuk merangsang kembali bakal-bakal buah gitu ya, seperti itu. Oke, untuk kali ini ya, panen kali ini juga saya kurang beruntung kayaknya. Untuk harga kisaran 23.000 ya jual di pasarnya. Kalau di tingkat petani mungkin sekitar 20, ada yang 18, 19 seperti itu. Nah, ini juga ada hasil barusan ya. Ibu-ibu di sini tetangga gitu pada beli, dapat berapa tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90.000 ya, alhamdulillah. Saya jual di sini 25.000. Makanya kan eceran gitu ya masuknya ya, alhamdulillah buat beli operasional, nanti biaya operasional buat beli rokok gitu, seperti itu. Itu rawita masih tertutup buncis ya. Buncis ini totalnya kemarin dapat 1,5 ton, alhamdulillah. Sekarang selanjutnya fokus untuk perawatan cabai rawitnya ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk petani Indonesia.